Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai model data relasional. Yang ingin saya tanyakan sebelumnya adalah apa sih relasi itu? Relasi merupakan hubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya, ya. Jadi nanti ketika teman-teman buat relasi, bisa kita pastikan teman-teman memiliki lebih dari satu tabel. Berikutnya, ketika kita berbicara contoh relasi, di sini kita punya tabel mahasiswa dan juga tabel orang tua. Ketika kita berbicara tabel mahasiswa, maka atribut yang kita miliki, misalkan kita punya NIM, nama, alamat, dan juga orang tua. Lalu berikutnya pada tabel orang tua, kita punya atributnya ID orang tua, nama orang tua, dan juga usia. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin membuat penamaan tabel ataupun penamaan atribut, maka gunakanlah underscore ini sebagai penghubung. Jadi tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh menggunakan simbol dash, dan lain sebagainya. Yang diperbolehkan hanya underscore, ya. Nah, berikutnya ketika kita lihat di tabel mahasiswa ini, kita memiliki atribut orang tua. Dan di tabel orang tua, kita punya atribut ID orang tua. Maka ketika kita berbicara relasi, nantinya kita buat relasi antara atribut orang tua di tabel mahasiswa menuju atribut ID orang tua pada tabel orang tua. Berikutnya, setelah berbicara relasi, maka kita pun akan berbicara cardinality. Cardinality ini yang pertama kita bahas mengenai one to one. Ketika kita berbicara cardinality one to one, kita punya tabel mahasiswa dan juga tabel orang tua. Tabel mahasiswa kita punya NIM, punya nama, punya alamat, dan juga ID orang tua. Di tabel mahasiswa kita punya record 01 NIM-nya, namanya adalah AA, alamat Tangerang, ID orang tuanya adalah 1. Berikutnya 02 namanya BB, alamatnya di Bogor, ID orang tuanya adalah 2. Berikutnya NIM-nya 03, namanya CC, alamatnya Jakarta, ID orang tuanya 3. Ini dari tabel mahasiswa. Berikutnya dari tabel orang tua, kita punya ID orang tuanya 1, namanya XX, umurnya 50, ID orang tuanya 2, namanya YY, umurnya 60. ID orang tuanya 3, namanya ZZ, umurnya 65. Ketika kita berbicara cardinality one to one, maka di tabel mahasiswa untuk satu orang mahasiswa hanya memiliki satu orang tua pada tabel orang tua. Di sini kita punya ID orang tuanya 1, maka relasinya adalah di ID orang tua yang 1. Ini ya 1 di situ sama dengan di sini. Berarti bisa kita baca NIM-nya 01, namanya AA, alamatnya Tangerang, maka orang tuanya adalah XX. Berikutnya yang kedua, namanya BB, alamatnya di Bogor, orang tuanya adalah YY. Berikutnya yang ketiga si CC, maka nama orang tuanya adalah ZZ. Ya, ini ketika kita berbicara one to one. Lalu, Pak, kan bisa saja di kampus tersebut orang tuanya mengkuliahkan mahasiswanya itu lebih dari 1. Ya, bisa saja. Hanya pada kasus di sini saya hanya mempersiapkan 1 mahasiswa dikuliahkan oleh 1 orang tua. Karena kita berbicara one to one. Oke ya. Berikutnya, kita berbicara one to many. Ketika berbicara one to many, maka hubungannya 1 mahasiswa itu boleh memiliki lebih dari 1 dosen, ya. Ini 1 mahasiswa ini lebih dari 1 dosen. Contohnya sama, si NIM 01 namanya AA Tangerang, maka dosen walinya adalah si XX. Si BB dosen walinya adalah si YY. Si CC dosen walinya adalah si XX.
ketika kita berbicara one to many. Berikutnya, ketika kita berbicara many to many, maka mahasiswa 01, ini kan ada 2 record ya. Jadi banyak ke banyak. Mahasiswa 01 dengan nama si AA mengambil mata kuliahnya adalah sistem basis data dan algoritma struktur data. Ini 1 relasi ke basis data, 2 ini relasi ke algoritma struktur data. Oke, pun demikian dengan si CC. Kita punya CC 02 ya, 02, maka dia mengambil mata kuliah sistem basis data dan juga mata kuliah algoritma struktur data. Ini bisa kita sebut sebagai many to many, many to many. Oke, berikutnya ini nanti ketika kita sudah selesai membuat tabel-tabel tersebut, lalu tabel-tabel tersebut nantinya kita relasikan seperti ini, maka ini bisa kita sebut sebagai LRS, Logical Record Structure. Relasinya 1 ke banyak, ini 1 ke banyak, ini 1 ke banyak. Ya. Ini ketika kita berbicara relasi dalam database rumah makan. Oke. Nah, sampai sini pembahasan kita mengenai relasi. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya pada forum-forum yang telah disiapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.